Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bidikan, Waalaikumsalam. bertemu lagi di acara Bidikan, Bincang Inspirasi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemani Sobat Bidikan ya dengan saya Ibu Verina Hidayati. Baik, di sini sudah ada narasumber kita yang pastinya kalian kenal ya, tidak lain tidak bukan yaitu seseorang guru UPT SMP Negeri 24 Gresik yang sangat viral dan sangat yang sangat terkenal lah di kalangan Masya Allah. murid-murid. Baik, silahkan diperkenalkan diri dulu Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang saya banggakan semuanya. Perkenalkan, saya Suparto, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SMP Negeri 24 Gresik, termasuk saya juga mendapatkan tugas sebagai koordinator tim ketakwaan UPT SMP Negeri 24 Gresik. Mungkin itu sementara perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Parto ya. Ini kesekian kalinya ya Bapak atau Ustadz Parto datang ke acara bidikan. Iya. Kira-kira 50 kali ya Oh Ustadz yes, ya? luar Ya luar biasa. Kok banyak? biasa. Iya, iya kebanyakan ya Baik. Ustadz. Iya. Ya. Baik Ustadz, jadi perbincangan kita pada bidikan kali ini adalah tentang yang kita tahu kemarin tanggal 27 Mei ya Ustadz ya, itu kita Ya, kan sedang merayakan Hari Raya Idul Idul Adha Adha. ya. Yang di situ pastinya tim ketakwaan itu sangat berpengaruh besar pada acara Iya. tersebut. Nah, bisa diceritakan tidak Ustadz sedikit tentang apa sih persiapan panjenengan sebagai koordinator dan juga tim ketakwaan pada acara tersebut mulai dari sholat Idul Adha di sekolah, kemudian sampai penyembelihan di sekolah. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi pemirsa semuanya yang saya banggakan, perlu diketahui bahwa 1 bulan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 2026, kami dari tim ketakwaan sudah menyusun rancangan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya alhamdulillah sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban yang ada di UPT SMP Negeri 24 Gresik terlaksana dengan maksimal, dengan begitu baik. Tentunya dari situ kalau misalkan saya cerita sedikit, berarti kami dari tim ketakwaan itu 1 bulan sebelum hari H, itu kami sudah merancang atau membuat rancangan dan saya sampaikan kepada Bapak Kepala UPT SMP Negeri 24 Gresik terlebih dahulu. Setelah itu beliau meng-ACC, mengiyakan program kami sehingga kami bertindak selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kami berkoordinasi dengan panitia termasuk dengan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan UPT SMP Negeri 24 Gresik agar supaya pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di UPT SMP Negeri 24 Gresik bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin cerita sedikit terkait dengan Persiapan. persiapan sampai pelaksanaan baik itu sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan korban di UPT SMP Negeri 24 Gresik. Baik Ustadz. Ya, Kemudian pertanyaan selanjutnya, baik. sholat Idul Adha di sekolah ini kan menjadi agenda tahunan di Iya, UPT SMP Negeri 24 Gresik. baik. Dan itu Benar. dilaksanakannya itu mulai jam berapa sih Ustadz? Kemudian bagaimana antusiasme murid-murid sendiri dan Bapak Ibu guru yang datang untuk mengikuti sholat Idul Adha di sekolah? Ya, jadi untuk terkait dengan pertanyaan hal ini, pelaksanaan sholat Idul Adha itu sebenarnya sudah sekian puluh tahun. Bahkan saya ketika
berada di sini tahun 2004, itu pelaksanaan sholat Idul Adha sudah dilakukan. Sudah Sudah lama sekali ya dilakukan, Ustadz berarti ya? iya. Sampai saat ini, dan antusiasme dari siswa dan Bapak Ibu guru keluarga besar UPT SMP Negeri 24 Gresik tentunya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya, buktinya anak-anak bisa datang hampir 100%. Juga begitu Bapak dan Ibu guru termasuk tenaga kependidikan dan juga suami atau istri dan anak-anak Bapak dan Iya, Ibu keluarga mereka ikut keluarga mereka juga diajak Iya. untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mizan UPT SMP Negeri 24 Gresik. Ini merupakan satu kebanggaan untuk kita semuanya. Ya Ustadz, betul Ya. sekali. Kemarin juga saya sempat melihat murid saya Ustadz ternyata bersama kedua orang tuanya Ustadz, dan saya Iya, waduh ini apa ya, ya sangat apa ya, bangga juga kepada iya, anak-anak dengan antusiasme mereka dan keluarga mereka. iya, Ya, tentunya. iya. Baik Ustadz, kemudian esensi yang dilakukan kalau sholat id di sekolah itu apa sih Ustadz kalau boleh tahu? Iya, jadi esensi kenapa sholat Idul Adha itu dilakukan di sekolah. Tentunya itu adalah merupakan satu aturan dan agenda atau mungkin merupakan program dari sekolah kita Itu yang ya. memang di setiap tahunnya, tepatnya di Hari Raya Idul Adha, kita siswa-siswi, murid-murid, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk mungkin keluarganya yang mau ikut melaksanakan atau mengikuti sholat Idul Adha di UPT SMP Negeri 24 Gresik, itu adalah satu kebanggaan kami yang ada di UPT SMP Negeri 24 Gresik. Dalam hal ini adalah kami selaku panitia atau mungkin dari tim ketakwaan UPT SMP Negeri 24 Gresik. Itu. Jadi seperti itu esensinya ya Ustadz ya. Ya. Baik Ustadz, kita beralih ke penyembelihan hewan kurban Ustadz. Ya, Ya. baik. Silakan. Kenapa kemarin itu memilih hari pertama tasyrik? Apakah ada keutamaan khusus Ustadz? Oh ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari keistimewaan atau keutamaannya, Ya. itu justru mestinya kita di tanggal 10 Dzulhijjah, Ya. itu justru yang istimewa ketika kita menyembelih hewan korban. Di hari H-nya itu setelah sholat Idul Adha, langsung kita menyembelih. Itu justru yang menjadikan keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Nah, kenapa kita di UPT SMP Negeri 24 Gresik ini menyembelihnya di hari tasyrik yang pertama? Ya. Kenapa? Kenapa Ustadz? Ketika saya mengingat saat itu, tepatnya di tahun beberapa gitu, ya kebetulan di situ hari rayanya hari Jumat. Nah, ketika kami dari panitia memutuskan kalau misalkan di hari Jumat ini langsung kita setelah sholat Idul Adha dan menyembelih hewan korban, maka di situ kita berpikir nanti tidak akan selesai dan kena halangan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Oh, seperti itu. Tapi sebelum itu, Mbak, itu pelaksanaan penyembelihan itu pasti di hari H. Pasti di hari H. Tapi karena saat itu hari raya kebetulan di hari Jumat, maka kami mempunyai pemikiran bagaimana caranya nanti itu tidak terhalang dengan sholat Jumat. Oleh karena itu kami lakukan di hari berikutnya, yaitu di hari tasyrik yang pertama. Dan itu saya pikir tidak jadi masalah. Kenapa demikian? Karena kita menyembelih hewan itu bahkan sampai di hari tasyrik yang ketiga.
seperti itu. Ustadz. Jadi Iya, seperti ya Ustadz ya. ya ceritanya Dulu seperti itu. ya ceritanya seperti itu. Dulu sempat ya Sempat hari-H hari gitu kan. hanya, ya. Oke Ustadz. Baik Ustadz. Kemudian Ustadz penyembelihan hewan kurban kemarin kira-kira ada berapa hewan yang disembelih, mungkin sapi ada berapa seperti itu, dan kemudian siapa sih penerima daging kurban tersebut Ustadz? Ya, ya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tahun ini di UPT SMP Negeri 24 Gresik bisa menyembelih hewan korban 2 ekor sapi. Wah, 2 ekor sapi 2 Ustadz. ekor sapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. kemarin kalau misalkan Ibu melihat sendiri itu kan Iya. besar Iya, itu besar kan. sekali Ustadz. Luar Saya biasa. sampai Warna hitam besar iya, sekali iya, luar biasa. luar biasa. Nah, itu ternyata seperti ini klasifikasinya. Jadi yang satu itu dari Bapak Ibu guru yang tergabung di dalam tim 7 itu. Oh, Nah, jadi ada di satu situ tim gitu Ustadz ya ya yang ada satu kelompok yang terdiri dari 7 7 orang. Nah, di situ ada yang namanya Bapak Suparto, Bapak Alwi Basori, Iya. Bapak Karno, Ibu Sri Jatni Idawati, Bu Agus Erneni, terus Bu Siti Aisyah, dan yang ketujuh itu Aziza. Bu Aziza. Itu yang tergabung di dalam satu tim yaitu 7 orang, dan alhamdulillah di situ bisa menyumbangkan 1 ekor sapi. Nah, untuk sapi yang kedua Ya, Ustadz. itu merupakan dari seluruh murid-murid UPT SMP Negeri 24 Gresik, termasuk juga di situ ada sumbangsi dari Bapak Ibu guru termasuk tenaga kependidikan yang tidak tergabung di 7 orang tadi. Seperti itu klasifikasi dari 2 ekor sapi tersebut. Nah, distribusinya kemana? Ya, tentunya di situ kita mengutamakan pada murid-murid kita, murid-murid UPT SMP Negeri 24 Gresik, termasuk di situ ada OSIS-nya yang pada saat itu berpartisipasi untuk pelaksanaan tersebut, dan di situ juga kita berikan kepada Bapak Ibu guru terkhusus pada tim 7 tadi itu memang haknya, dan juga termasuk diberikan kepada warga sekitar UPT SMP Negeri 24 Gresik. Jadi seperti itu untuk distribusi daging hewan korban yang ada di UPT SMP Negeri 24 Gresik. Seperti itu ya Ustaz. Jadi ya semuanya mendapatkan walaupun itu nanti entah berapa kiloan kan seperti itu ya. Baik. Ya. Baik Ustadz, kemarin waktu membeli hewan kurban itu siapa Ustadz kira-kira yang datang ke tempatnya? Iya. Siapa Ustadz? Mau tahu banget? Mau tahu banget. Iya, pemirsa yang kami banggakan. Jadi seperti ini. Di situ kan kita sudah membentuk yang namanya kepanitiaan. Nah, kebetulan di situ ada ketua, ada sekretaris, dan ada tim yang untuk mencari hewan korban. Nah, kebetulan kemarin itu ada 3 orang yang mencari hewan tersebut. Nah, jadi hewan itu kita percayakan kepada tim tersebut untuk mencari dan membelinya kalau memang itu sudah dirasa tepat. Karena apa? Karena sebenarnya hewan korban itu juga ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu. Jadi salah satunya adalah kalau misalkan kita mengkorbankan itu onta, itu
minimal umurnya itu Umurnya. 5 Oh tahun. iya. Kalau unta. Mhm. Terus untuk orang berapa, Pak? Misalkan, Nggih. ya tetap orang 7 Mmm. onta. 5 Nah, tahun ya Ustadz ya umurnya untuk unta? umurnya minimal 5 tahun. 5 tahun berjalan ke 6 Kan 6 tahun. tahun. Nah, beda lagi dengan sapi. Sapi. Kalau sapi itu minimal umurnya adalah 2 Oh 2 tahun. tahun itu sudah boleh Iya, Ustadz ya? boleh. Menjadi hewan kurban Boleh. ya? 2 Boleh. tahun. Nah, 2 tahun ke atas. Nggih. Nah, beda lagi dengan kambing Kambing. atau apa itu domba. Domba. Itu minimal umurnya 1 tahun ke atas. 1 tahun ke 1 atas. tahun ke atas, dan di situ biasanya orang-orang mengatakan sudah poel. Poel. Nah, poel itu Poel itu apa apa poel Ustadz? itu? Poel itu gemoy bukan tahu. Loh, Apa ya Ustadz tentunya poel bukan itu? gemoy. Iya. Poel itu adalah Sudah. kalau misalkan kita mengatakan yang umumnya Mhm. itu sudah Bener. berganti gigi depan Oh 2. gitu. Itu poel, Poel namanya. cirinya orang seperti itu. Seperti itu. Iya, tapi kalau misalkan menurut syariat Islam Nggih. tadi ya seperti onta itu minimal umurnya 5 5 tahun, tahun. kalau sapi itu umurnya 2 2 tahun, tahun. kalau kambing sejenisnya itu 1 tahun ke 1. atas. Seperti itu. Dan tentunya tidak cacat, Iya sehat tidak ya cacat Ustadz ya? fisik. Cacat fisik. Ya terus mari ngono enggak kurus. Nggih. Mencari yang gemuk. Iya. Seperti yang kemarin itu. Iya, gemuk Nah, kalau sekali misalkan Ustadz. saya tanya kepada panjenengan, apa itu sudah gemuk atau masih kurus yang kemarin Sudah itu? gemuk sekali Wis, Ustadz. memang itu adalah merupakan satu ketentuan atau syarat bagaimana kita mencari hewan untuk dikorbankan Iya. ketika di hari raya Idul Idul Adha. Adha Nggih. tersebut. Gelek sing gede. Iya, tapi biasanya kan ada yang besar tetapi itu ternyata hasil apa Ustadz? Kayak apa? Banyak airnya gitu kan juga ada Ustadz Oh, ya. Iya, kayak digelonggong digelonggong itu. gitu Lah kan itu kan ada. berarti kembali kepada apa itu pedagangnya. Curang berarti Kita Ustadz kan ya. membelinya itu kan Hamin sekian minggu Iya. katakanlah 2 minggu sebelum hari H. Mhm. Nah, dari waktu 2 minggu itu kan tentunya kami sudah percayakan penuh kepada pedagangnya. Nah, kalau misalkan pedagangnya itu jujur, tentunya makanan, minumannya itu juga akan terjamin sesuai dengan apa itu ketentuan-ketentuan yang harus dikonsumsi oleh hewan tersebut. Tapi mohon maaf jika apa itu pedagangnya itu Curang. berlaku tidak jujur Iya. alias curang, ya bisa jadi seperti itu. Ketika mau disembelih, ketika mau hari H, sapi tersebut Iya. atau hewan tersebut itu Gelonggong dipasok air. Iya. dengan air Air minum yang terus banyak gitu tanpa Ustadz ya. ada makanan yang Iya. dikonsumsi, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biasanya daging itu akan mengeluarkan air nantinya. Nggak bisa kesat gitu loh. Nggih. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi ini tips juga ya buat Iya. mungkin sobat bidikan yang ya mungkin tahun depan bisa Iya. berkurban seperti itu. Tips yang sangat apa ya bermanfaat sekali dari Ustadz Parto itu tadi. Nggih. Baik Ustadz, kemudian Ustadz, apakah ada kejadian unik dan berkesan saat kegiatan Idul Adha di sekolah? Mungkin pas waktu apa ya sholatnya atau pas waktu penyembelihannya, apakah ada gitu. seperti itu Ustadz? Ya. Jadi kalau misalkan kami perhatikan secara seksama di awal saja untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, tentunya kejadian-kejadian unik itu kita tidak berharap, dan insya Allah tidak ada kejadian itu. Justru pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mizan UPT SMP Negeri 24 Gresik dilakukan dengan khusyuk dan khidmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk terkait dengan kejadian-kejadian yang unik mungkin di saat penyembelihan, memang kebetulan mungkin di saat itu ada kejadian. Ya, salah satunya adalah ketika sapi itu mau dirobohkan. Oh iya. Nah, mau dirobohkan itu kan kalau misalkan kita tidak memiliki tips tertentu, kita tidak memiliki cara tertentu, akan terjadi yang namanya sapi itu akan membleot atau mungkin
menyepak kita. Iya, iya, Nah, Ustaz. itu adalah satu kejadian-kejadian yang unik dan itu saya rasa tidak dijumpai di UPT SMP Negeri Tidak ada 24 Ustaz ya? Gresik saja, Nggih, tapi melainkan di masyarakat juga iya. seperti itu. Tapi Kalau kemarin kita alhamdulillah nggak ada Ustaz ya? iya, Ya, kalau kita tidak memiliki tip tips atau khusus, cara mhm, tertentu untuk merobohkan merobohkan sapi. sapi, iya. Bahkan ada yang melarikan diri Iya, itu iya, sapinya, Ustaz, wes luar betul, betul. biasa itu. Kemarin ya banyak sekali Tapi viral viral, alhamdulillah iya, di UPT banyak yang SMP lari. Negeri 24 Aman Gresik nggih? aman-aman Alhamdulillah, saja. berarti memang panitianya itu jos semua ya Ustaz Masya ya? Allah luar Jos-jis biasa. kalau kata anak zaman sekarang Yes, itu ya Masya Ustaz Allah. ya, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Ustaz, ini mungkin, pertanyaan terakhir dari Ya, saya. Harapan terbesar ya untuk kegiatan Idul Adha tahun depan dan ya, tahun-tahun selanjutnya sebagai, koordinator tim ketakwaan ya. jenengan, kira-kira apa sih Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, jadi harapan saya untuk di hari raya Idul Adha tahun yang mendatang, Ya, di tahun 2027 dan seterusnya. ya. Tentunya kami berharap untuk lebih khidmat lagi, Hmm. lebih khusyuk lagi, ini terutama di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha-nya. Dan tentunya ketika kita berbicara terkait dengan pembelian hewan korban, termasuk penyembelihannya, termasuk nanti itu berapa yang dikorbankan, Mhm. itu justru kami berharap untuk lebih banyak, lebih maksimal, lebih baik dari tahun ini. Mhm. Contoh misalkan, kalau misalkan di tahun ini 2026 Nggih. kita hanya bisa berkorban 2 2 ekor sapi, sapi. nggih. Lah, syukur-syukur dan kami berharap di tahun yang akan datang dan seterusnya itu akan semakin bertambah. Mmm. Ya, walaupun tidak bertambah 2 ya tambah-tambah 1 lah ya 1, nggak apa-apa iya, kan. Jadi amin. 3 kan Iya, seperti itu. Itu harapan nggih, nggih, kami kan Ustaz, seperti itu. amin. Tapi kalau misalkan harapan itu masih belum ditakdirkan oleh Allah Nggih, Subhanahu wa taala, artinya belum terlaksana, ya minimal sama seperti di tahun tahun ini. ini. Ya dari unsur uh, siswa, Mhm. murid, Bapak Ibu, dan tenaga kependidikan yang tidak tergabung di dalam tim 7 Satu itu tim, nggih. bisa membuahkan 1 ekor sapi dan mudah-mudahan saja nanti di tahun yang akan datang ada 1 tim lagi dari 7 orang tersebut Mhm. sehingga nanti minimal kita lakukan seperti yang tahun Tahun ini. ini. Tapi harapan saya dari tim ketakwaan yang di situ mengkoordinatori terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk di dalam sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban, tentunya saya berharap penuh bagaimana caranya nanti di tahun yang berikutnya akan bisa bertambah hewan Hewan korbannya. kurbannya, Seperti amin ya itu. rabbal alamin. Itu Amin harapan ya kita rabbal semua alamin. ya Ustadz, Baik, semoga, iya. dilancarkan rezekinya Bapak Ibu guru, Amin, kemudian, amin. anak-anak dan wali murid juga Ustadz ya yang Iya, sangat apa termasuk. ya, berpengaruh dalam kegiatan Idul Adha kali Iya, ini. Baik Ustadz, ini sepertinya, kami ya saya sendiri khususnya udah iya. mendapatkan apa ya Ustadz, ilmu dari Ustadz, ya Masya tips-tips Allah. juga sangat bermanfaat sekali buat kita Iya, iya, semua iya. Ustadz ya. Terima kasih atas kehadirannya yang kesekian kali Ustadz. Iya, Masya Ya, Allah. baik mungkin sebelumnya Ustadz, Iya, pasti itu ya Ustadz ya, punya media sosial ya Ustadz ya? iya. Iya, silahkan mungkin bisa dipromosikan Ustadz Iya. media sosialnya biar banyak Masya yang Allah, follow Masya nih Allah, Masya Ustadz Allah, Masya Suparto, Allah. Masya silakan Allah. TikTok-nya atau Iya. IG-nya. Silakan TikTok-nya atau Ustadz. IG-nya. Ya, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Ya. TikTok-nya apa Ustadz? Alamat TikTok-nya. Oh, Iya, alamat TikTok saya. medsosnya TikTok. SPT Ya. underscore 78. SPT_78 ya. Atau SPT at 78. SPT@78. Iya. Oke ya. Jadi silakan diikuti ya Sobat Bidikan ya. Semuanya silakan diikuti, di-follow medsosnya Ustadz Suparto ini. Ya pastinya di situ banyak sekali apa ya Ustadz ya. Tausiah juga di situ kontennya bagus-bagus sekali sobat ya. Jadi Masya silakan di-follow Allah. aja, tidak akan rugi. Oke, saya juga mau itu apa mempromosikan medsos sekolah juga nih Ustadz. Iya, iya, iya. Ya, di YouTube kita ya, jangan lupa di like
subscribe dan follow at SMPN 24 Gresik 30. Kemudian kita juga ada TikToknya Ustadz. Masya TikToknya Allah. UPT SMPN 24 Gresik underscore. Kemudian ada IG-nya juga loh Wes, Ustadz. Ini luar banyak biasa sekali ini. ya. Di Lengkap, SMPN lengkap. 24 Gresik Iya. 24. Dan lengkap sekali dong Ustadz. Lengkap Kita boleh sekali. tepuk tangan nggak Ustadz Tepuk untuk yang tangan. terakhir? Oke, Ya, oke, terima terakhir. kasih. Masya Baik. Allah. Ya, terima kasih banyak untuk Sobat Bidikan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya dan Ustadz Parto sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua Ustadz. Ya, Ya, terima kasih sekali Ustadz. Ya, sama-sama. ya. Besok kalau diundang datang lagi ya Ustadz. Insya Masya Allah. Allah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa.